Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait mawadhi'ul fasli, tempat-tempat yang wajib difasal. As-salisu, adapun yang ketiga yang wajib difasal, kaunul jumlati, ialah adanya jumlah. As-saniyati, yang kedua, jawaban ialah menjadi jawab, an su'alin, dari pertanyaan, nasya'a, yang timbul apa soal, minal jumlatil ula, dari jumlah yang pertama. Di antara yang wajib difasal yaitu apabila jumlah yang kedua menjadi jawab dari pertanyaan, yang mana pertanyaan ini timbul sebab jumlah yang pertama, timbul dari jumlah yang pertama. Namanya ini biasanya disebut dengan su'alun muqaddar. Contohnya, kaqaulihi, seperti perkataan syair, za'amal awazilu, menduga atau menyangka, al-awazilu, siapa para pengkritik, para pencela, al-awazil ini para pencela, annani, bahwa sesungguhnya aku, fi ghamratin, ialah di dalam kesengsaraan. Sadaku, benar mereka, walakin, dan akan tetapi, ghamrati, adapun kesengsaraanku, la tanjali, ialah tidak terang apa ghamrati. La tanjali, tidak terang apa ghamrati. Di dalam bait syair ini yang menjadi jumlah pertama adalah za'amal awazil. Ini adalah jumlah al-ula. Sementara jumlah yang kedua adalah sadaku. Antara jumlah pertama dan jumlah kedua ini difasal, artinya tidak diatof dengan menggunakan waw, tidak mengatakan za'amal awadilu annani fi ghamratin wa sadaku, melainkan atof dengan waw ini ditinggalkan atau tidak diatofkan dengan menggunakan huruf waw. Kenapa difasal? Karena jumlah yang kedua yaitu sadaku menjadi jawab dari pertanyaan, yang mana pertanyaan ini timbul dari jumlah pertama. Timbul dari jumlah pertama. Artinya jumlah pertama ini mengandung pertanyaan, yang mana jawaban dari pertanyaan yang ditimbulkan oleh jumlah pertama ini adalah jumlah yang kedua yang menjadi jawabnya. Ka'annahu kilah, seakan-akan dikatakan, asadaku fi za'mihim am kadzabu, apakah benar mereka, fi za'mihim, di dalam sangkaan mereka, am kadzabu, atau bohong mereka, salah mereka. Nah, pertanyaan ini yaitu asadaku fi za'mihim am kadzabu itu timbul dari jumlah pertama yaitu za'amal awazil.
Dan yang menjadi jawab dari pertanyaan ini yaitu asadaku fi za'mihim am kadzabu, yaitu jumlah kedua yaitu sadaku. Faqalah, maka berkata siapa syair atau seseorang, mujib orang yang menjawab ya, atau syair ya. Sadaku, benar mereka. Nah, ini sodaku ini yaitu di sini sadaku walakin ghamrati la tanjali, maka lafaz sadaku ini yang berupa jumlah yang kedua merupakan jawab dari pertanyaan yang ditimbulkan oleh jumlah yang pertama. Nah, dalam keadaan ini maka jumlah yang kedua ini wajib difasal. Wajib difasal. Tidak boleh diatofkan dengan menggunakan waw. Wa yuqalu, dan dikatakan bainal jumlataini, di antara dua jumlah, syibhu kamalil ittisal, apa kemiripan sempurnanya ketersambungan, syibhu kamalil ittisal. Nah, yang seperti ini, yang mana yang jumlah kedua ini menjadi jawab dari soalin muqaddar dari jumlah yang pertama, disebut dengan syibhu kamalil ittisal. Mirip dengan kamalul ittisal. Kamalul ittisal itu sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, yang disebut dengan kamalul ittisal itu adalah jumlah kedua dan jumlah pertama ini menjadi satu kesatuan. Imma karena menjadi badal, menjadi ataf bayan, atau menjadi taukid. Nah, di sini kenapa yang ketiga ini disebut dengan syibhu kamalul ittisal, menyerupai atau mirip kamalul ittisal? Karena antara tabi dan matbu itu tidak terpisahkan. Setiap ada tabi pasti ada matbu. Setiap ada man'ut ya pasti, atau setiap ada naat pasti ada man'ut. Setiap ada taukid ada muakkad. Setiap ada maktuf ada maktuf alaihnya. Seperti itu. Artinya setiap ini apa? Setiap ada tabi pasti ada matbu. Begitu juga di sini, setiap ada jawab pasti ada soal. Setiap ada jawaban pasti ada soal. Nah, karena setiap ada jawaban pasti ada soal, sebagaimana ada tabi pasti ada matbu'nya, maka yang ketiga ini mirip dengan kamalul ittisal. Karena ada kemiripan seperti ini ya. Artinya antara jumlah kedua dan jumlah yang pertama itu seakan-akan ada ketersambungan. Seakan-akan ada ketersambungan di yang ketiga ini. Yaitu dari sisi mananya? Yaitu dari sisi bahwasanya jawab itu mengandaikan selalu ada soal. Setiap ada jawab pasti ada soal. Sebagaimana ada tabi pasti ada matbu. Karena itu yang ketiga ini disebut dengan syibhu kamalil ittisal. Mirip dengan kamalul ittisal. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.